Jumpa lagi dengan channel Makros Deadwall. Kali ini kita akan dapat testimoni Sanggar Klinik 9 di daerah Kota Palembang. Usai kopi ya, Usai kopi. Ini boleh, guys. Ini lokasinya guys. Guys, tempatnya asik untuk ngopi-ngopi, nongki-nongki, ajak anak istri, keluarga, boleh, mantap ini. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan pemilik Usai Kopi. Guys, berangkat kopi alami, ada semuanya nih, kopi ada semuanya, nah Vietnam, nah Arabian, apa ada aja. Pokoknya asik ya, kopi susu juga mantap ini. Asli dari biji. Sayang belum lab akustik, nanti akan dipikirkan untuk lab akustiknya. Guys, kopinya kopi susu, kopi susunya yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita siang ini akan ngobrol bareng sama salah satu musisi era terdahulu, musisi dari Sanggar Klinik 9. Sempat bergabung di Sanggar Klinik cukup lama. Nah, tapi sekarang dia sudah alih profesi ke dunia kopi. Ya, namanya Usai Kopi, pokoknya mantap kopinya. Kita akan bahas. Halo Mas Angga, apa kabar Mas Angga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Angga, selamat tak berjumpa nih. Lama tak bersua kita ya. Iyalah kita nih. Kalau bertahun-tahun tak betul gitu. Berapa tahun? Ada 10 tahun. Lebih ya. Lebih ya. Kita kenal itu sekitar tahun 2001 ya? Iya. 98 lah mulai masuk ya. Kenapa masuk? Ya. Oke Mas Angga, kan kabarnya Mas Angga nih dulu sempat gabung di Sanggar Klinik 9 ya. Dulu gimana bisa gabung di Sanggar Klinik 9 dan apa yang membuat bisa bergabung Sanggar Klinik 9 dan bisa membentuk band di Sanggar Klinik 9 itu gimana ceritanya? Awal mula sih kita tuh dari SMA ya. Iya, SMA siap. Kita bentuk band. Tapi dalam pembentukan band itu kita belum punya gitaris. Posisi saya jadi vokalis saya. Oke, siap. Karena saya belum mahir dalam bermain gitar, saya jadi vokalis. Iya, siap. Dan itu kita cari teman seorang gitaris, Ya. kebenaran. Dia juga belum menjadi seorang gitaris. Iya, mantap. Dia bilang dia ada tempat kenalan Sanggar untuk musik gitu kan. Oke, siap. Kita support dia untuk khusus di sana. Siap. Seiring dia masuk ke sana, dan saya pun ikut masuk ke Sanggar. Mantap itu, mantap. Oh ya Mas Angga. Kalau boleh tahu siapa nama gitarisnya tuh? Arafat. Arafat ya. Jadi sempat bentuk band juga ya dulu ya. Sama Arafat. Kalau boleh siapa lagi itu kalau boleh? Lupa ya, siapa orangnya ya? Gonta-ganti sih. Gonta-ganti ya? Iya, itu dari SMA. Dengan Arafat itu mulai SMA tahun 2000. Oke, siap. 2001, 2002, 2003 batasnya itu. Siap. Wow, kalau boleh tahu tuh apa ya lagu-lagu apa yang dulu dibawain waktu era-era Kita lebih main ke thrash metal thrash metal ya? Wah, mantap itu. Metallica. Luar biasa, amazing. Wah. Iya. Masih main metal. Dan posisinya saya diminta untuk vokal. Kan pernah gabung ya sama Ayus ya? Iya, siap. Ya pernah jam session ya? Jam session ya? Iya, oke. Di mana itu daerah Gor ya? Iya. Tahun berapa tuh saya lupa juga Ayus ya. Itu antara 98 2000 ya? Enggak, di atas itu Ayus. 2000 ke atas. 2000 ke atas ya? Iya. Kita bikin session bareng.
Bogor ya dulu ya. Ya, oh iya ya. Nah, saya vokalis itu. Oh oke siap. Oh, lagu Jamrut ya? Jamrut ya. Oh, James. Ya pada satu memang era-era 90-an, 2000 tuh lagi kuat kencengnya lagu-lagu thrash metal ya. Iya, benar. Metallica, Jamrut, Bumerang ya. Iya. Lagi Oh, kuat. iya. Benar. Jadi kita mainnya lagu-lagu kayak gitu sih. Itu memang di zamannya kayak gitu saat itu. Oh, berarti amazing lah, luar biasa ya. Karena lahir Pernah juara satu ya kami ya? Oh iya, di festival ya. Iya, siap festival ya. Oh, boleh lah memang. Festival tempat. Ya di Sanggar ya? Ya di lapangan ya kalau saya. Iya benar di Sanggar kan? Iya, siap. Di sana kita juara satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman yang pengalaman hidup. sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong itu Mas Angga, gimana perkembangan musik terdahulu dengan musik-musik sekarang? Kalau di sudut pandang Mas Angga gitu. Dari saya sendiri Kayus ya. Untuk generasi mungkin saya sudah lama nggak turun main musik itu. Pokoknya tahun 2007 saya stop ya. Iya, siap. Dari sana itu perubahan dari genre sudah mulai kayak rock kita dengan metal kita udah banyak berkurang. Iya, siap. Ada banyak musik-musik yang pop gitu kan, yang gaung popnya itu. Jadi untuk anak-anak rocker juga sudah saya jarang kelihatan. Oh iya, mantap. Saat itu ya. Iya, siap. Yang saya lihat waktu itu. Sampai sekarang pun saya lihat juga untuk festival-festival ini udah jarang. Banyak band-band yang cuma mengisi panggung itu aja. Dan hanya beberapa yang masih main metal. Tapi sekarang ini anak metal juga mungkin genrenya sedikit mengikuti zaman kali ya. Oh iya. Mungkin saya nggak tahu, saya siap. benar-benar tidak memantau soal musik Palembang sih sebenarnya. Oke. Perkembangan musik sekarang ini terutama indie terus pandangan Mas Angga yang pernah dulu mengcover lagu Metallica, Jamrut, terus gimana perkembangan musik indie untuk sekarang ini? Kalau indie untuk Palembang sendiri pasti ada ya anak-anak ya. Iya. Pasti ada. Yang saya dengar juga beberapa anak tuh band sekarang buat lagu sendiri sudah banyak. Di Kayu sendiri sudah banyak album, mungkin ada beberapa album kan. Iya, siap. Ada teman-teman kita yang lama-lama tuh masih bermain di genre mereka, di rock, metal, tapi itu hanya di tempat tertentu. Mereka juga punya lagu-lagu ini sendiri, lagu mereka sendiri. Iya. Mereka hanya tampil di acara tertentu. Stage tertentu ya. Untuk indie sendiri ya Palembang masih mungkin Kais lebih tahu ya. Saya nggak pantau, tapi ada beberapa mungkin saya dengar anak-anak indie Palembang. Oke, siap. Oke, Mas Angga kan sempat lama bermain musik, terus kemudian hijrah lah anggapnya. Hijrah bergelut di dunia profesi perdagangan kopi lah ibaratnya juga kopi. Gimana menyikapi hal ini untuk segi kehidupan dan juga untuk pengalaman hidup? Ya kalau dari musik saya sendiri kemarin sempat mengenal musik itu ya jiwanya masih benar-benar muda ya. Tahun itu masih dari tamat SMA, dari SMA sampai tamat SMA sampai tahun 2007 lah. Saya masih memiliki musik. Dan itu juga, tapi di genre sudah mulai berubah karena saya di jalan waktu semasa kuliah dulu misi diminta sebagai band kampus dan genrenya mulai diminta berubah. Saya terpaksa merubah genre permintaan. Oke, siap. Karena teman-teman saya juga sudah tidak ada saat itu. Oke, siap. Nah, terus bekerja dan akhirnya saya hijrah untuk membuka kopi. Tapi pada masa itu memang 2007 saya sudah stop musik. Siap. Sampai akhirnya saya, tapi mendengar musik masih. Oke, siap. Nah, ketika tahun 2014 saya benar-benar tidak mendengarkan musik sama sekali lagi. Wow, luar biasa ya. Maaf teman-teman. Saya sudah lepas. Mungkin cara main gitar juga sudah banyak berkurang. Oke, siap. Masih bisa sedikit. Siap. Kalau sudah bisa mungkin jam sosial insya Allah lupa. Udah lupa. Oke, siap. Untuk kopinya sendiri, saya mulai menjalani kopi itu tahun 2017. Wow, 2017, luar biasa. Saya mulai untuk hijrah berdagang kopi. Iya. Yang dimulai dari kaki lima. Oke. Ya, saya mulai dari gerobakan. Wow.
Dan alhamdulillah. Cerita hidup berarti. Iya. Banyak pengalaman di sana. Banyak mengenal orang-orang baru. Oh iya, siap. Banyak yang tahu. Ada pernah lihat saya dulu bermain musik katanya. Dan ada juga orang-orang yang saya kenal di dunia musik juga. Iya. Dan ada beberapa orang juga yang dulu main musik juga kembali hijrah. Wow, luar biasa Ya, itu. juga enggak. Tapi dia tetap masih kita kan masih bermain musik. Ya. Hmm. Tapi tergantung pandangan mereka soal musik. Siap. Pandangan kan. Kalau Siap. saya, ya alhamdulillah sudah tidak lagi bermain musik. Oh, siap. Tapi untuk di kopi sendiri, alhamdulillah sekarang sudah punya kedai kecil. Iya. Sana. Ya, mantap itu, mantap. Ya, mungkin Kak Ayu sudah mencicipi kopi. Wah, luar biasa, amazing. Teman-teman datang ke sini. Oh, amazing pokoknya. Kopi dong. Iya, siap. Ya. Oke, Mas Angga, kalau boleh kenal ke tempatnya, lokasi di mana? Ya. Boleh lah untuk Kopi Musik sendiri kita ada di lokasi kita ada di belakang Kodam. Ya, siap. Kodam 2 Sriwijaya. Siap. Di belakang itu ada Jalan Kenanga namanya. Iya, siap. Kenanga, ada rumah tua sih ini. Rumahnya kabarnya tahun 70-an. Iya. Dan kita di sini mungkin selama setahun dulu kita lihat depannya. Siap. Dan kalau tidak susah sih kalau mau cari kita ada IG-nya, Iya. Instagram kita yaitu kopi.uzik. Oh, kopi.musik ya? .uzik. .uzik Ya, kopi.uzik. Uzik itu nama anak saya. Oke, siap. Jadi kopi.uzik, kopi.uzik itu cari Instagram kita, ada alamat kita di sana. Oke, siap. Tidak susah mencarinya dan juga tengah kota. Tengah kota, wah luar biasa. Alhamdulillah. Oh iya, itu teman-teman. Dulu pinggir kota, Hmm. sekarang tengah kota. Wah, iya, siap. Oke teman-teman, itulah teman-teman kalau mau mampir ke sini, pokoknya kopinya mantap luar biasa lah. Ada kopi, ada es juga pokoknya. Ada makanan-makanan, pokoknya lengkap, lah. Komplit lah. Ya. Menu yang komplit, 4 sehat 5 sempurna. amazing. Ya amazing. Oke, masa enggak? Kita kan flashback dari bermain musik sampai sekarang hijrah, terus bikin kedai kopi. Apakah ada pemikiran suatu saat pengen punya karya, ataukah pengen suatu saat juga pengen buat tentang lagu tentang kopi, atau gimana tuh? Kalau untuk berkarya di dunia musik, mungkin saya tidak bisa lagi. Ya, siap. Ya, tapi untuk membuat musik soal kopi dan mereka buat kemarin itu coba membuat ya, tapi Iya. belum tahu nih jadi atau enggak gitu. Tapi liriknya sedang mereka garap. Ya, itu bagus itu. Iya. Karena kan kita kan penggiat kopi juga nih. Kopi gak putus nih. Penikmat ya, wah, peniat dan penggiat. Iya, ada kopi, ada musik. Wah, mantap itu Mas Angga. Iya. Kalau musik sendiri, kalau di sini ya sendiri. Iya. Musik sendiri, kita karena kondisinya ini sedikit dekat dengan perkampungan Iya. warga di sini, terus Iya. juga kantor-kantor ada Kodam. Iya, siap. Sedikit menahan jangan sampai ada hingan-hingan soal musik. Oke, siap dulu. Banyak masukan dan untuk kita untuk bermain, tapi kita coba pikirkan dulu. Siapa tahu ke depan kita ada bisa untuk sedikit bermain akustik di sini. Wah, mungkin itulah. dari kayu sendiri lah. Oke, siap. Insya Allah kita akan siap membantu tuh, meramaikan. Yang penting sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada kan. Insya Allah. Iya, siap. Oke. Oke guys, ini Mas Angga terakhir ya ini ya. Ya. Apa yang terakhir? Oh iya. Lain kali kita sambung lagi episode berikutnya. Tapi kita sebelumnya gimana pesan dan kesan Mas Angga terhadap generasi musik sekarang, bisa jadi juga ataupun untuk generasi penikmat kopi. Kalau untuk untuk penikmat musik sendiri, penikmat musik ya, Iya. anak-anak band sekarang ini ya tetap berkarya. Iya, siap. Bagi yang masih menuju dunia musik ya, Siap. berkarya untuk memberikan hasil yang membanggakan untuk bandnya sendiri pasti. Siap. Dengan kreativitas mereka sendiri, musik mereka sendiri, tapi bikinlah lagu yang bisa mengangkat nama mereka. Wow, luar biasa loh. Bener kan? Amazing. Maksudnya jangan sembarang musik yang Oke. penting mereka terkenal, jangan jadi Ya. dengan musik yang musik kecil mungkin, keren mungkin. Oke, Terserah siap. itu jadinya apa. Oke, mantap itu. Iya. Mantap. Kalau ngikutin
ikutin selera saya sendiri ya musik tetap gitu, tetap Iya. metal. Metal ya, rock. Wah, tetap gitu, tapi kembali lagi pada pecinta musik sekalian. Kalau main musiknya yang santai, yang bebas, jadi sekarang bebas. Iya, siap. Berkarya aja. Siap. Dan berkarya. Dan untuk pesan untuk pencinta kopi, Iya, siap Mas Angga. para musisi itu ngopi kan? Oh iyalah tentulah, of course, yes. Kopi sekarang sedang booming. Banyak tempat ngopi sekarang. Yes. Ya, nikmatilah kopi. Iya, siap. Setiap kedai, Siap. apapun rasanya, Siap. nikmati saja. Oke, siap ya. Yang jelas dukung kopi Palembang. Oke, siap. Dukung kedai-kedai Palembang. Dengan mungkin sambil musik sambil minum kopi. Oke, siap. Itu aja deh. Pokoknya sukses Palembang. Oke, siap. Terus musik metal. Oke, siap Mas Angga. Oke, siap. Oke. Jangan lupa guys untuk tetap nonton channel Mas Hidayatullah. Jangan lupa untuk memberikan like, share, komen dan subscribe. Subscribe sebanyak mungkin. Oke.